Oke guys, bertemu dengan saya kembali di channel Satria W Solo Riding. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang terjadi sehari-hari. Fenomena yang janggal tetapi jarang kita sadari. Nah, di video sebelumnya saya memang banyak melakukan riding dan saya banyak melihat aktivitas masyarakat, kemudian infrastruktur, kemudian alam. Nah, dari situ saya menemukan sebuah hal yang janggal. Nah, apa itu? Yaitu gundukan polisi tidur yang disebut juga speed bump, bisa speed hump, speedable. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi tema kali ini adalah membahas tentang gundukan polisi tidur di Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan standar internasional ataukah belum? Nah, kita lanjut ke materi berikutnya atau materi lebih dalamnya. Nah, jadi ada sebuah jurnal atau wacana atau mungkin buku yang saya baca dari luar negeri atau dari internet. Bukunya tentang ITE dari Institute Transportation Engineering tahun 1997 atau Institute of Transportation Engineering. Nah, jadi institut itu mengeluarkan sebuah pedoman tentang pelaksanaan dan penerapan speed hump dan speedable untuk dilakukan kepada lembaga-lembaga yang menerapkan dan melaksanakan speed hump dan speedable di lingkungan pemukiman, baik di kampung maupun di perumahan. Nah, pedoman itu sudah disetujui oleh internasional, Amerika Serikat, dan juga oleh Kanada. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini pembangunan speed bump atau speedable atau gundukan polisi tidur salah kaprah atau bahasa kasarnya bodoh dan tolol. Mohon maaf. Nah, jadi yang bisa kita lihat apa di Indonesia? Yang pertama adalah kesalahan membuat speed bump. Seharusnya membuat speed hump, yaitu gundukan yang landai, bukan speed bump yang itu gundukan yang tajam. Yang kedua, jumlah gundukannya terlalu banyak. Kalau rekomendasi standar internasional hanya ada 1 sampai 2. Kemudian jaraknya di Indonesia speed bump jaraknya sangat dekat dan banyak. Kalau di standar internasional 100 sampai 150 meter. Nah, jadi yang perlu diperbaiki adalah speed bump-nya atau speed hump. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan alurnya. Jadi, seorang warga tunggal bisa mengajukan pembuatan polisi tidur atau speed hump lebih tepatnya, bukan speed bump. Karena speed bump seperti yang saya jelaskan tadi hanya digunakan di tempat parkiran atau lingkungan pribadi. Speed hump dan speedable digunakan di jalan kolektif di perumahan atau perkampungan, bukan di jalan lain, bukan di jalan gang. Nah, jadi ini kita sudah jelas. Kembali lagi, jadi setelah warga mengajukan permintaan polisi tidur ke Departemen Transportasi Lokal atau terkait, kemudian departemen akan melakukan survei. Nah, bila survei atau hasil data speed hump itu ditolak, maka keputusan akan tetap ditolak oleh transportasi atau departemen transportasi terkait dan batal sampai ada studi selanjutnya. Nah, bila diterima, maka departemen transportasi akan mengadakan forum diskusi formal kepada masyarakat setempat. Nah, kalau ketika diskusi ada pemilik lahan yang kena speed hump atau pemilik rumah yang di depan akan dibangun speed hump atau pemilik bisnis menolak, maka kesimpulannya akan tetap batal sampai ada studi selanjutnya. Nah, bila setelah keputusan batal, kemudian ada sekelompok warga atau masyarakat nekat membangun polisi tidur atau speed hump, maka warga yang tidak setuju bisa melaporkan ke Departemen Transportasi terkait dan akan ada sanksi berupa denda. Kalau di internasional ada 50 sampai 500 dolar. Kalau dirupiahkan bisa sampai 2 jutaan koma atau 8 jutaan koma ya.
Nah, jadi kesimpulannya apa? Di Indonesia ini salah kaprah. Yang seharusnya dibangun adalah model gundukan polisi tidur bernama speedhump yang landai. Kemudian direkomendasikan jaraknya 100 sampai 150 meter. Kemudian jumlahnya 1 sampai 2 gundukan di jalan kolektif. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya salah kaprah di Indonesia ini karena banyak polisi tidur yang tajam, jumlahnya banyak, jaraknya sangat pendek. Nah, jadi di video kali ini jadi kita bisa belajar bahwa negara dan masyarakat harus bekerja sama, khususnya untuk masyarakat harus lebih banyak membaca biar wawasannya lebih banyak, kemudian biar bijak dan agar tidak baperan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan akan menciptakan sebuah negara yang maju. Karena hal sederhana seperti polisi tidur aja juga mencerminkan maju tidaknya suatu negara dan suatu masyarakat. Nah, sekian dulu dari video saya. Salam berkendara, salam sosial, salam lingkungan, salam politik. Terima kasih.